Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Iklima akan menyampaikan materi sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Nah, fungsinya agar mempermudah kita dalam menghitung. Nah, perhatikan contoh dari berikut ya. Nah, contohnya seperti berikut. Ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Artinya jumlah bunga mawar sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 tangkai. Nah, lalu jika ibu menukarnya menjadi 4 mawar yang di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Artinya jumlah bunga mawar sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7 mawar. Dari kedua contoh berikut, kita dapat melihat bahwa walaupun ditukar, hasilnya tetap sama-sama 7 mawar. Jadi sifat komutatif ini hanya menukar posisinya saja, tapi hasilnya masih sama. Artinya, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis A plus B sama dengan B plus A. Jadi walaupun ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan? Ingat, sifat komutatif itu disebut juga sifat pertukaran. Nah, gunanya untuk mempermudah kita dalam berhitung. Nih contohnya seperti berikut ya, kalau dalam soal cerita. Jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Nah, sekarang kita selesaikan menggunakan sifat pertukaran. Jumlah siswa seluruhnya sama dengan 45 ditambah 28 ditambah 35. Nah, kita tukar posisinya. Yang 28 dengan yang 35 menjadi 45 ditambah 35 ditambah 28. Fungsinya agar apa? Agar mempermudah kita membulatkan bilangannya dalam penjumlahan. Misalnya nih, 45 ditambah 35 menjadi 80. Lalu tinggal tambahkan dengan 28 sehingga mempermudah kita dalam berhitung. Selain penjumlahan, sifat pertukaran juga dapat digunakan dalam perkalian. Nih contohnya, ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu sama-sama 24 butir. Jadi hasil perkalian 2 bilangan tetap sama, walaupun posisinya ditukar. Secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, dengan A dan B-nya bilangan cacah. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya ya. Nah, contoh berikutnya dalam bentuk cerita. Di sebuah toko ikan terdapat 5 akuarium kecil yang masing-masing berisi 3 ikan hias. Saat 2 akuarium akan dibersihkan, ikan pada kedua akuarium ditempatkan pada akuarium lainnya, sehingga jumlah ikan masih tetap sama banyak. Berarti bagaimana cara kalimat matematikanya? Nah, awalnya ada 5 akuarium kecil, lalu masing-masingnya ada 3 ikan hias, artinya perkaliannya 5 dikali 3. Nah, lalu akuariumnya ada yang mau dibersihkan, ada 2 akuarium. Berarti yang semulanya 5 akuarium menjadi sisa 3 akuarium. Nah, karena akuarium yang mau dibersihkan sehingga ikan yang ada di dalam akuarium itu harus dipindahkan ke akuarium yang lain. Sehingga 3 akuarium dikali 5 ikan hias, karena yang di akuarium sebelumnya harus dipindahkan ke akuarium lain.
Jadi kalimat matematikanya yaitu 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. Hasilnya masih tetap sama 15 ikan hias. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Iklima sampaikan ya. Semangat untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.